Welcome to Suara Hair Channel. Indikator utama yaitu transmisi pewarisan. Nah, saya nggak yakin Mas Arya ke putra putrinya apakah dibiasakan. Saya tuh nggak tahu, dulu pernah ada yang bilang mantan calon penyair. Jadi kalau Pak Jokowi mungkin sering mengatakan bahasa di Indonesia itu ada 1.400-an mungkin dijumlah dari bahasa dan Kak ngawur lah ya. Kalau itu mungkin itu jumlah dari bahasa dan dialek. Nah itu kaya sekali kita, terutama di Indonesia Timur. Ya. Kadang satu kabupaten bahkan satu kecamatan ada 4-5 bahasa daerah. Itu betul-betul bahasa ya? Berbeda sama sekali. Berbeda sama sekali. Apalagi di Papua kita bisa lihat di pasar-pasar itu kan komunikasinya ya, Mas Arya ngomong A, saya ngomong B. Nyambungnya karena sama-sama tujuannya jual beli gitu. Padahal bahasanya dari orang di luar Papua macam saya kan memandang seolah-olah Papua itu satu saja. Iya. Nah itu kalau kita mengukurnya ada ukurannya juga, namanya dihitung secara dialektometri dari sekitar 400 kosakata dasar plus 600-an kosakata budaya kita hitung secara dialektometri. Kalau perbedaannya di atas 80% itu bahasa. Tapi kalau di bawah itu namanya dialek. Kalau 60 ke bawah itu subdialek. Kalau 30 hanya beda dialek. Jadi kalau di sini beda kampung gitu ya, bukan bahasa lah ya. Nah itu. Nah sekarang kondisinya dari 718 yang sudah diteliti oleh Badan Bahasa ya dengan teman-teman di tiap provinsi baru 90. Yang dari 718 yang sudah diteliti status daya hidup vitalitas bahasanya baru 90. Masih ada ratusan. Iya, kita kekurangan kalau anggaran ya. Kekurangan ahli, kekurangan tenaga peneliti. Jadi baru 90. Nah, dari 90 bahasa yang sudah kita teliti vitalitasnya, daya hidupnya, ya kita menemukan status dari mulai aman sampai punah. Ya memang sudah banyak sih, ada sekitar 12 bahasa yang sudah punah, terutama di Papua di timur gitu ya. Nah yang ini nih yang terancam punah dan kritis ternyata banyak juga, ada 19 dan 11 dari yang 90. Nah ini yang menjadi isu gak hanya tantangan Indonesia, ini sudah isu dunia kan. Sama Pak Glik, PBB sudah menyatakan ada bahasa ibu itu dalam rangka itu. Oke, makanya tadi saya sebut itu sering muncul pada saat bulan Februari. Bahasa itu ingat apa, pelindungan, revitalisasi bahasa, konservasi bahasa itu bukan hanya isu kita gitu. Justru kita malah mungkin terlambat ya. Mengangkat isu itu menjadi isu nasional gitu. Di dunia itu udah lama kan. Dan kalau soal bahasa-bahasa yang nyaris punah itu biasanya masalahnya apa? Nah, tantangan yang terbesar kita itu unik mungkin secara teoritis jumlah penutur itu bisa menjadi ukuran daya hidup sebuah bahasa. Tapi di kita itu jumlah penuturnya sedikit, tetapi kalau kekuatan budaya dan sikap masyarakatnya tinggi terhadap bahasa itu aman gitu. Contohnya teman-teman kita di Wakatobi, meskipun penuturnya saya lupa bahasa Sulawesi Tenggara ya. Penuturnya misalnya 800. Kalau dari segi jumlah itu kategorinya kritis gitu. Karena di bawah 1000 gitu ya. Tapi mereka meskipun sudah keluar daerah, mereka tetap memegang teguh bahasanya. Kalau ketemu dengan orang sedesa atau itu, kan tetap menggunakan. Ketika pulang pun begitu. Dan mereka pewarisannya tinggi. Jadi anak-anak di rumah itu masih menggunakan bahasa. Dan itu banyak terjadi sih di Maluku, di Alor, di NTT.
yang jumlahnya sedikit tetapi sikap bahasanya tinggi, itu masih dalam kategori aman. Nah, tetapi kalau yang bahasa dengan penutur banyak macam bahasa Jawa. Perlu ini titik-titik bahaya enggak? Nah, ini seperti fenomena gunung es nih, bahasa Jawa, bahasa yang penuturnya banyak. Seperti bahasa Sunda, bahasa Bugis, bahasa Madura juga mungkin ya. Penuturnya banyak, digunakan dalam ranah-ranah yang luas, dalam lagu, dokumennya banyak. Kan salah satu indikator mengukur vitalitas itu dari dokumentasi kebijakan pemerintah. Apalagi bahasa Jawa ada peraturannya tiap hari Kamis, menggunakan bahasa Jawa didukung dengan pakaian dan itu ya aman. Tapi transmisinya ada indikator utama, yaitu transmisi pewarisan. Nah, saya nggak yakin Mas Arya putra-putrinya apakah dibiasakan. Jadi kameramennya itu. Nah, bisa dibayangkan pelajaran dengan nilai terburuk bahasa Jawa. Ada ilmunya sendiri, penghitungannya Mas Arya. Ini menarik juga. Kalau misalnya generasi pertama kita misalnya punya generasi pertama tidak diajarkan, itu kan 10 atau 15 tahun lagi ketika generasi pertama kita membuka keluarga baru, apakah ada jaminan diwariskan generasi kedua? Berarti kan kurvanya semakin atas. Semakin atas jadi bahasa itu. Nah, jadi seperti fenomena gunung es bahasanya. Oke. Makanya kalau mengerjakan tes begitu, sesora itu apa saya? Nah itu makanya kalau mungkin ini juga salah satu saya mengajak ke teman-teman di balai ya. Kalau nanti dalam rangka revitalisasi bahasa Jawa, sasarannya generasi muda. Tapi itu menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi balai bahasa juga ya? Iya, balai bahasa. Nah kalau ini lihat peraturan ya, memang pelindungan bahasa dan sastra itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 2009, PP 57 dan sebagainya lah. Kalau kewenangan pusat, Balai Bahasa itu kan unit pelaksana teknis pusat. Itu tugasnya hanya pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa Indonesia. Kalau pengembangan, pembinaan, pelindungan bahasa dan sastra daerah itu sebenarnya terletak di Pemda. Tapi kami sebagai lembaga yang diamanati undang-undang memberikan fasilitas dan koordinasi. Jadi kenapa kami ada di UPT di tiap provinsi dalam rangka koordinasi dan fasilitasi ke Pemda, karena tidak semua Pemda ada mampu untuk itu. Nah, jadi ini juga nih Mas Ayar suka ngomongin. Makanya kami selalu bekerja sama dengan Pemda, terutama dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah itu gitu. Oke. Silakan diminum dulu. Mas Ganjar ini ada beberapa bagian yang nanti sama pengopi, suka mencari tempat ke belakang untuk kebal-kebul sebentar. Ini saya ingin tanya soal lain. Iya. Sejauh yang saya cari-cari, bulannya cah teater ya. Terakhir main teater. Main teater kapan? Terakhir main teater kapan ya? Waktu itu ada forum kerukunan antar umat beragama. Penggeraknya itu Pandian Nafi, ketua NU. Di Al-Mayat ya. Al-Mayat, saya ngajar di sana juga dulu. Beliau itu forum kerukunan antar umat beragama. Salah satu programnya itu mengadakan teater antar umat beragama. Pemainnya itu 100 orang. Di teater Arena itu. Di Teater Arena Taman Budaya Jawa Tengah. Tahun berapa ya? 99 ya. 99 terakhir. Pengen main teater mana? Kangen ya. Karena saya lihat di postingannya Dr. Soekarjo Walu. Kalau tidak salah, halo apa kabar? Janjimu tekor ini loh ya. Ayo Jo, kapan main lagi Jo? Katanya ini tim lama. Iya. Kapan main teater lagi? Iya, kangen ya. Sama seperti teman-teman yang sekarang udah jadi dosen, udah jadi itu. Ayo kapan? Siapa yang di Unsur itu?
Imam Suhardi. Mas Imam itu teman lama, sempat sekantor bersama. Iya. Imam itu Pak Wakil Dekan ya? Sekarang jadi kepala pejabat begitu. Lembaga penelitian ya. Oh iya. Ya dulu nih. Itu konco teater ya. Teater. Siapa lagi, Mas? Saya Karjo, Imam, Budi Waluyo FKIP UNS, terus Muhammad Rahmadi FKIP UNS. Itu dulu teater di TESA FKIP. Fakultas Sastra. Sekarang FIB. Fakultas Sastra UNS ya. Iya. Teater Sastra. Kalau sekarang main lagi gitu asik tuh dosen-dosen semua tuh. Kira-kira jadi kuat latihan orang. Masih kalau soal ngomong itu saya sehari semalam bisa. Latihan fisiknya ya berat. Fisiknya berat. Selain berteater, saya juga tahu Mas Ganjar ini nulis puisi, penyair, pensyair cara balik bahasa. Saya tuh nggak tahu, dulu pernah ada yang bilang mantan calon penyair. Ini mantan calon penyair lebih aman. Dulu bercita-cita ingin jadi sih, punya buku antologi dan sebagainya. Mentore sangar, Sosiawan Lea. Mas Lea, apa kabar? Jadi ini ruang tamu saya gunakan untuk nyapa-nyapa gitu ya. Mas Lea kapan-kapan loh nih gitu. Mas Lea, studio saya Mas Lea, Mas Anindawa, ya, Mas Anin. Oke, kalau di Solo para sastrawan dan seniman itulah guru saya. Kalau di Solo TPS jadi rumah kedua. Iya. Itu yang dicita-citakan Bale juga macam begitu. Iya. Dulu saya lihat W.S. Rendra, lihat Afriza, lihat yang keren-keren gitu. Alhamdulillah sih ketika saya ke Jakarta bisa dekat dengan mereka itu juga syukur banyak belajar dari Mas Afriza, menarik gitu. Kapan-kapan mau coba puisi di ruang tamu. Oke, terima kasih Mas Ganjar atas kesediaannya hadir di ruang tamu. Ini membuat ruang tamu saya semakin keren gitu. Karena Mas Ganjar ini pejabat resmi pertama tingkat provinsi yang datang ke sini. Sebelumnya sudah ada Pak Mas Ruki, Rektor Universitas Muhammadiyah, kemudian baru tayang Mas Turahmat, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Dekan Nisulan. Kali ini Mas Ganjar, keren. Mudah-mudahan yang kita berbincangkan tadi ada manfaatnya. Semoga. Ya. Jika Anda merasa apa yang kami perbincangkan ada manfaatnya, silahkan share, bagikan, sehingga manfaat itu tersebar lebih luas dan lebih luas lagi. Jika ada khilaf kata, mohon maaf. Banyak improvnya ya. Itu kesalahan dari tuan rumah. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, untuk Anda yang sudah like, komen, yang itu bisa menjadi tambahan energi bagi saya untuk menghadirkan konten yang semacam ini. Jika Anda menginginkan ada satu orang yang perlu didudukkan di sini, tolong sampaikan di kolom komentar, bisa juga DM, kirim ke jalur pribadi. Saya akan berusaha untuk mewujudkannya. Mudah-mudahan itu terwujud. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayaran Permana. Yuk, berbagi cahaya.